Dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim, saya buka musyawarah kerja nasional pertama pada tahun 2021. Na alompa dalam atenika yang tesenki itu pandai awangzi masih akan ada jua yang mau kas kelas mani. Dalam acara Mukernas kali ini kita berkumpul bersama untuk menyusun, membahas, dan juga menetapkan program-program kerja untuk Asperwi selama kurang lebih 1 tahun ke depan. Harapan dari terselenggaranya acara hari ini, teman-teman semua yang terlibat dalam dunia industri pariwisata di Indonesia khususnya, diharapkan mampu memberikan masukan, ide-ide yang kreatif, hal-hal yang solutif demi majunya Asperwi dan juga demi kemajuan kita bersama. Adapun nanti ketika pelaksanaan musyawarah kerja nasional yang sebentar lagi akan kita laksanakan bersama, ada perbedaan-perbedaan ataupun masukan-masukan yang mungkin perlu disampaikan, kami berharap bisa disampaikan dengan baik dan juga solutif. Artinya musyawarah kerja nasional untuk program kerja kita ke depan adalah untuk kita sendiri. Jadi peran kita juga yang nantinya akan membawa kemana kita untuk ke depannya. Mudah-mudahan dengan adanya Mukernas hari ini, kita apa yang belum dilakukan, apa yang sudah dilakukan menjadi satu. Kenapa? Karena semua pekerjaan itu akan dinilai dari hasil kerja, bukan dari hasil omongan. Ya, jadi kalau kita mau dibawa dunia pariwisata ke industri yang kompeten, mungkin semuanya harus ada sertifikasi kompeten. Insya Allah Asperwi akan tergabung di dalam LSP tersebut, dan di sini juga ada yang kompeten. Di sini ada kawan saya tuh, Pak Bambang Omain ya. Tepuk tangan dulu Pak Bambang nih. Beliau rekannya juga Pak Ketum ya. Nah, teman-teman yang hadir di sini, saya berharap semua mencurahkan apa yang dimiliki untuk kemajuan Asperwi ya. Terdepan, terbesar, dan terpercaya. Dan saya secara pribadi turut bahagia dan sedih. Kenapa sedih? Ternyata di masa pandemi begini banyak teman-teman yang hadir. Saya lihat itu ada Ibu Novi ya, CBB hadir ya. Terima kasih Ibu Novi ya. Nah ini kepada teman-teman yang saya nggak sebutkan, bukan saya tidak sebutkan tapi belum hafal semua. Jadi mudah-mudahan yang lain, mari kita sama-sama bergandengan untuk memajukan Asperwi
Dan sekedar bahan informasi, Asperwi ini di dalam asosiasi terbesar kedua, belum pertama. Kenapa saya bilang terbesar kedua? Karena yang pertama itu Asita. Asita itu anggotanya ada 7.500 ya. Sementara Asperwi ada 4.800 sampai 5.000 ya Pak Ketum ya. Nah, insya Allah ya, terima kasih. Insya Allah biarpun kita lahirnya belakangan, tapi majunya nomor 1. Nah, di dalam dunia industri pariwisata, khususnya tour and travel, khususnya dunia inbound, transport, hotel, restoran, dan perhotelan termasuk oleh-oleh, saya berharap bisa bergandengan tangan. Ini sudah diwujudkan di Asperwi. Kenapa? Kalau kita pergi ke Turki, kita pergi ke Korea, kita pergi ke Thailand, itu Asperwi udah hampir sama seperti itu. Saya berharap ini dipertahankan dan mudah-mudahan kita tetap leading. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan hari yang kita tunggu, hari yang membahagiakan. Setelah saya sebagai ketua umum, di mana mandat atau tugas utama setelah mengadakan Munas itu adalah pembentukan kepengurusan di bawah DPP. Walaupun sedikit terlambat, sedikit molor waktunya, tetapi alhamdulillah sudah tercapai 60%, yaitu sudah terbentuk 68 DPW, 7 DPD, Dewan Pimpinan Daerah. Walaupun sudah mencapai lebih dari 50%, segera kita selenggarakan musyawarah daerah, musyawarah nasional. Walaupun sebelum penyelenggaraan Mukernas atau musyawarah nasional ini berlangsung, program-program di setiap daerah sudah berjalan. Sebelum Mukernas berjalan, program sudah berjalan. Tentunya selesai Mukernas akan lebih banyak lagi program-program yang spektakuler sesuai dengan instruksi dalam pengarahan setiap musyawarah wilayah, musyawarah daerah. Selalu saya sampaikan bahwa program-program yang ada di Asperwi harus benar-benar beda, benar-benar sempurna, benar-benar terbaik. Kalau tidak terbaik, percuma ya, kita tetap menyelenggarakan suatu program. Intinya programnya adalah pemberlakuan, peningkatan dan pengembangan pariwisata yang saat ini kurang terkenal, atau membantu pemerintah daerah dalam membantu mengembangkan pariwisata tentunya objek wisata yang belum maju. Setelah tadi dari beberapa sebetulnya program ini ada pertanyaan dari yang ada di sini. Ada 8 item yang kami bahas ini di dalam program dan rekomendasi. Yang pertama, supaya Asperwi Musnah atau pengadaan social rate untuk member Asperwi termasuk VIP direktur grup FID. Jadi semacam social rate dan dia adalah Asperwi. Yang kedua, mempermudah perizinan untuk event hotel, membantu anggota mempermudah perizinan supaya tidak terbit. Dan tiga, mempermudah untuk bidik foto termasuk membayar langsung. Ini yang nomor satu dari bidang perhotelan dan akomodasi. Yang kedua, yaitu tour and travel.
Pertama, kontrak kerja kontrak kerjasama dengan semua objek wisata seluruh Indonesia. Jadi disarankan oleh ASPRI untuk melakukan kontrak kerja, kontrak kerja bersama dengan semua objek wisata seluruh Indonesia. Yang kedua, kontrak kerja dengan hotel. Yang ketiga, dengan oleh-oleh, fee travel dan juga hotel. Jadi ada semacam MOU antara pihak oleh tentang bagian fee yang didapatkan itu antara daerah dan daerah dan juga ofisnya juga dapat dengan persentase yang disepakati bersama. Kemudian yang keempat, membuat paket konsorsium bersama. Dan kelima, ASPRI memberikan perlindungan hukum dengan bekerjasama dengan pihak lain. Jadi kalau ada teman-teman saya yang kena masalah hukum, jadi ASPRI bisa berlindung. Mungkin kita punya dapatkan semacam departemen legal, tidak hukum dan legal, macam pengacara. Kemudian yang keenam, BPB ASPRI wajib memberikan asuransi perjalanan asuransi kepada kamu. Dan ketujuh, membuat event di beberapa kota setiap tahunnya yang juga dengan pariwisata yang melibatkan ASPRI. Ya, event yang itu dilakukan secara bergilir di kota-kota di seluruh Indonesia dan ASPRI-nya. Kemudian yang ketiga adalah ada beberapa hal yang ASPRI seluruh Indonesia dengan harga di bawah agent lain. Ya, artinya ASPRI itu diharapkan bisa membuat itu dengan harga murah. Yang kedua, biro maksimal memunting transportasi yang usianya tidak lebih dari 5 tahun untuk keselamatan dan kenyamanan para tamu. Selain usia kendaraan harus juga baik sesuai dengan standar K3. Jadi ada semacam pembatasan usia dari kendaraan supaya kita bisa menjaga keselamatan para penumpang. Yang ketiga, ASPRI bersama dengan asosiasi transportasi untuk saling membackup posisi. Jadi kalau ada apa-apa itu ASPRI akan bisa juga untuk membantu dari segi mungkin perlindungan hukum atau hal-hal yang bisa kita lakukan saling untuk memberikan manfaat bersama. Kemudian yang berikutnya adalah bidang promosi dan sponsor. Yang pertama, promosi di media cetak dan semua media elektronik dan melibatkan media televisi dan media cetak, medsos dan menggunakan bahasa milenial. Artinya promosi itu dilakukan karena sekarang kan eranya era terbuka. Begitu banyak media yang bisa kita lakukan untuk melakukan promosi, baik itu media elektronik ataupun media sosial, semua medsos, ada Instagram, Facebook, ada WA dan sebagainya itu, supaya kita memaksimalkan penggunaan semua media sosial untuk promosi dari kegiatan kita yang ada, kegiatan para ASPRI, sehingga dan juga menggunakan bahasa iklan yang milenial sesuai dengan konsumen kita. Yang kedua, para
anggota Asperwi saling membantu mempromosikan daerah anggota Asperwi. Terus selama ini kita bersejalin kita hanya mempromosikan daerah sendiri, jarang kita mau mempromosikan daerah lain. Itu karena diarahkan di sini masing-masing saling membantu untuk mempromosikan di samping daerah sendiri juga mempromosikan daerah teman lain, jadi terjadi saling membantu promosi. Itu harapannya. Yang ketiga, bekerjasama dengan dinas pendidikan dan kebudayaan di dalam hal sponsorship, karena kita tahu bahwa kita selama ini bahwa banyak sekali sponsorship yang bisa kita diajak dalam bantu, baik itu swasta maupun pemerintah. Juga harapkan Asperwi itu aktif untuk menghubungi lembaga-lembaga yang memungkinkan untuk menjadi sponsor, di samping kerja teman-teman sendiri seperti yang ada sekarang ini. Banyak, ada lembaga pemerintah, ada BUMN, ada juga mungkin dari TSM, dari perusahaan swasta, itu banyak. Dan diharapkan bisa untuk menyalin potensi-potensi itu. Ya. Kemudian yang keempat adalah saling follow medsos antar anggota, saling follow, like, dan subscribe saling anggota. Ya. Nah, kemudian bidang edukasi dan pelatihan. Ya, saya ingin bercerita sedikit karena ini bidang saya. Bagaimana teman-teman di daerah BPW punya minat menjadi instruktur minimal. Saya target saya setiap BPW punya 2 instruktur yang cukup bisa diadakan. Jadi ketika kita mengadakan pelatihan, kita tidak perlu menggunakan instruktur di luar, karena kita sudah punya sendiri. Ya, jadi nah, dari hasil pelatihan itu nanti setiap BPW itu akan kita saling menjadi 2 orang yang terbaik, ya. Lalu kita akan mengadakan TOT secara nasional untuk lebih menggodok lagi agar supaya teman-teman itu betul-betul siap menjadi seorang instruktur. Ketika nanti sudah siap, baru kita akan bisa melangkah untuk mewujudkan Asperwi Tourism Center. Dan diharapkan nanti begitu setelah itu selesai, nanti akan diarahkan teman-teman untuk mengikuti sertifikasi BRSP sehingga menjadi certified trainer. Dan itulah kita akan dengan budaya. Bidang ini mengharapkan pertama Asperwi menjembatani pertukaran seni dan budaya antar anggota Asperwi. Ya. Jadi Asperwi ada pertukaran budaya antar daerah, sehingga ketika diharapkan ketika terjadi misalnya begini, ada event hari ini ya di Jawa Barat, itu tidak hanya menampilkan budaya Jawa Barat, tapi disisipkan dengan seni dan budaya luar dari Jawa Barat. Nah, di sini membangun sana. Ya. Kemudian yang terakhir adalah objek dan destinasi wisata. Ya. Diharapkan oleh bidang ini, DPW dan DPW harus bekerja sama dalam proses pengembangan destinasi budaya. Itu terlibat di situ. Jadi Asperwi itu diharapkan tidak hanya sebagai pengguna saja, aktif pasif, tapi juga ikut aktif terlibat di situ dalam pengembangan destinasi. Itu terlibat di situ. Beda antara satu destinasi lain ketika dijual kepada teman-teman Asperwi, ada setengah harga dan sampai ada perbedaan. Kita akan berbagi dua. Kemudian yang ketiga adalah
yang itu adalah teman kita. Jadi kita walaupun kita mungkin dari luar daerah bukan kaya, tapi setidaknya kita juga memberikan yang lokal supaya mereka bisa senang juga hidup dari sini. Jadi kita bisa berbagi. Karena kemudian yang terakhir, menggalakkan wisata trade dan industri. Jadi ada istilahnya ada wisata industri di dari pabrik untuk melihat bagaimana proses pembuatan suatu produk. Jadi Asperwi diharapkan itu juga menggalakkan wisata yang begitu industri. Jika mungkin bisa dipertimbangkan ada satu program kegiatan itu yang sifatnya kolektif kolegial. Contoh misalnya Asperwi itu kan ada pengusaha bisnya, ada tempat oleh-olehnya, ada travelnya, dan macam-macam. Ini satu kesatuan yang bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Artinya secara singkat, misalnya ada program Dieng, misalnya Dieng itu siapa saja nanti rute, ada oleh-olehnya, ada kendaraannya, itu bisa bergiliran Pak. Ada pemerataan yang bisa untuk disinggahi. Jadi setiap anggota itu merasakan keberadaan Asperwi itu Pak. Jadi bukan wujud adanya tidak bisa dirasakan oleh anggota kita. Ini segera usulan. Ada semacam program yang sifatnya kolektif kolegial yang bisa membagikan seluruh potensi anggota. Jadi sekali lagi di sini tidak boleh ada monopoli. Dan karena itu yang paling penting adalah betul yang Bapak bilang, kita butuh sinergi dan kolaborasi antar semua lini di Asperwi. Inilah yang akan membuat kita bersama. Apa yang kita berikan dan tentunya potensi apa yang kita miliki yang bisa kita kontribusikan Asperwi. Bisa meningkatkan profesionalisme dalam melayani tamu-tamu ataupun klien-klien kita. Kemudian yang mau saya tanggapi tadi adalah itu Pak, dari saya ada masukan gimana kalau misalnya Asperwi pun mempunyai satu dewan etik komite untuk hasil dari sidang komisi B kita sepakati semua, kita sudah mendengarkan dan kita setujui untuk nanti kita serahkan ke pengurus melalui ketua umum untuk program kerja 1 tahun mendatang. Yang pertama adalah dalam organisasi. Program kami tentang organisasi ini adalah satu, kita bentuk secara legal di masing-masing DPD. Legalitas kami harus segera dilaksanakan sebelum kami mengerjakan program-program jangka panjang, karena legalitas itu adalah sebuah tiket kami untuk berkolaborasi dengan beberapa instansi dan stakeholder yang ada di masing-masing daerah. Untuk yang kedua, menurunkan SK kepada kami semua dengan legalitas tadi, utamanya di pengurus itu seperti ketua DPD, wakil, sekretaris dan bendahara, agar kami bisa membentuk pada bidang masing-masing. Untuk dan yang kedua itu LIPA, penelitian dan pengembangan. Jadi program yang kami rencanakan adalah semua dari program-program yang dibuat oleh DPW dan DPD akan diteliti lebih jauh apakah program itu berpotensi untuk jangka panjang
mementingkan diri sendiri, dalam artinya apakah hanya untuk kepentingan DPD sendiri atau DPW atau hanya untuk kepentingan DPP. Ini akan kita lihat hubungan internasional. Jadi persiapan menghadapi travel bubble yang belakangan ini sedang ramai dikumandangkan, di mempersiapkan titik travel bubble yang sudah setelah dilakukan vaksinasi, di mana akan bekerja sama dengan beberapa negara dengan mengedepankan area-area yang akan menjadi destinasi adalah zona-zona yang aman dari wabah virus apapun itu ya. Terus bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata untuk mengajak Asperwi bergabung di setiap event-event yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Seperti salah satunya dalam selama ini yang diundang adalah organisasi yang besar-besar saja, dan kedepannya kita mau Asperwi sehubungan dengan tadi itu promosi impor ke luar negeri tetap akan dilakukan dengan bekerja sama dengan agen travel ke luar negeri untuk mendatangkan tamu-tamu mereka masuk rumah sedangkan lembaga. Program kerja memelihara kekompakan kerja antara DPW, DPD dan DPP. Artinya setiap program yang dibuat oleh DPW, DPP harus sepengetahuan DPP Produk Pusatnya. Membina kepercayaan dan simpati masyarakat terhadap kegiatan organisasi Asperwi. Artinya apapun yang kita lakukan, event apapun yang kita lakukan, untuk mendapat simpati, efisienkan koordinasi atau kerjasama antar bidang dan pihak terkait lainnya. Seperti contoh salah satunya adalah dengan secara reguler mengadakan pertemuan yang mana wajib dihadiri dari minimal 2/3 atau minimal 50% dari anggota yang ada di DPW atau DPD. Misal di DPD ada 30-40 orang, minimal 20 atau 30 orang itu harus hadir, sehingga koordinasinya bisa lebih intens dan tidak akan. Yang kelima, jurnalis dan media. Sudah dijelaskan oleh teman kami, itu sudah membuat suatu majalah digital, bentuknya seperti majalah, tapi tadi kami ditunjukkan bahwa itu benar-benar ketika kita buka seperti majalah tapi dalam bentuk digital. Hasil dari grup WhatsApp yang teman-teman share, baik itu dokumentasi dan apa-apa yang ada di tempat wisata tersebut akan dimasukkan semua ke dalam magazine yang rencananya, dan sebenarnya sudah dibuat ya, tapi mungkin itu baru contoh. Sudah dibuatkan ini ya, websitenya sudah ada. Di dalam website itu juga semua anggota baik di DPW dan DPD itu bisa memasukkan iklan promo masing-masing. Tujuh adalah legalitas dan hukum. Jadi di sini kita memberikan perlindungan hukum bagi semua anggota resmi. Saya kasih garis bawahi anggota resmi ya. Kami maksud resmi di sini adalah satu yang punya ID card otomatis yang sudah terregister dan mempunyai SK. Saya nggak tahu SK itu berbentuk apa, apakah sama SK ketua dengan anggota itu sama atau hanya ketua yang pegang. Semua tahu itu harus ada MOU-nya bahwa tamu ini dari travel A membawa mengirim tamu ke daerahnya travel B harus menggunakan nama travel A, bukan pakai bendera travel si B, walaupun destinasi wisata yang akan didatang itu adalah yang ke-8 umum dan dokumentasi. Di dalam ini programnya selalu, karena setiap event yang dilakukan, promo yang kita adakan itu mengedepankan estetika pengambilan foto yang edukatif, informatif, yang memiliki nilai jual tinggi, jadi tidak asal
potret banyak travel yang saya lihat di Facebook yang di internet kan, mereka memotret tapi ada contoh yang hadir. Ya, memang travel itu turisme itu masih berhubungan profit, bukan hanya bawa tamunya pulang foto-foto masuk di internet pulang bawa untung. Buat saya tidak seperti itu, dan buat kami di Komisi juga harus mengedepankan sisi sosialnya. Sisi sosial banyak, kita kadang membawa tamu karena contohnya kita di sini ada orang yang tidak banyak yang tidak beretika, ketika di grup itu langsung cus at least pamit, mohon maaf teman-teman saya nggak bisa komen di sini, ini bukan, kita tidak satu visi, saya pamit, saya respect. Ketika ada anggota grup yang lebih itu nggak sampai semenit kompetensinya, mohon maaf teman-teman, kita tidak satu visi, saya pamit dari grup ya, itu kita akan sangat respect. Ya, itu yang SDM. Nah, yang berkomitmen ikut nanti akan kita kasih pelatihan dari hospitality, ya bagaimana customer service. Karena saya dulu sebagai trainer ya di customer service di tempat kerja saya sebelumnya swasta perusahaan Jepang. Saya trainer untuk di customer service di salah satu service center. Ketika pelayanan itu bagus, rasa satu masalah keanggotaan. Kriteria apa yang bisa menjadi anggota ASPERWI? Yang kedua adalah saya berharap seluruh anggota dari ASPERWI yang pertama memiliki KPA, yang kedua harus mempunyai asuransi. Itu bagi saya adalah mutlak, karena asuransi yang sebesar Rp20.000 terkecil kita akan mendapatkan premi minimal 10 juta. Kalau 100.000 kita akan mendapatkan premi sekitar 50 juta dalam waktu 1 tahun. Artinya untuk kenyamanan setiap keseharian kita di dalam menjalankan tugas, karena di dalam pariwisata, di dalam dunia kita ini selalu mobile, lebih banyak mobile. Kami juga sudah pada dasarnya adalah semua kita memacu kepada ADART. Di sana jelas ketentuannya untuk menjadi anggota itu nominalnya ada di sana, membayar registrasi sekian, terus yang didapat adalah seragam sama ID card, ya. Nah, terus mengingat pandemi yang ada sekarang, kita sepakati kemarin itu dengan pengurus DPP dan penasehat untuk keanggotaan. Pada saat ini kita tidak mungkin menahan orang untuk menjadi anggota ASPERWI, ya. Jadi silakan teman-teman baik di DPW, di DPD, ya, untuk tetap menerima anggota. Yang penting adalah kita menerima dulu data dari anggota ASPERWI. Berarti intinya adalah masukan tadi diterima. Ya, saya terima. Oke, buat sementara dimasukkan ditambahkan ke sana, biar itu kita sepakati bersama. Silakan teman-teman lain ada lagi. Betul. Aplikasi di handphone. Ya. Artinya kita berbicara platform digital. Ya. Kalau kita berbicara platform digital, artinya kita udah insert price, harganya udah dimasukin. Ya. Betul ya? Oke. Kita bicara pengalaman. Ya. Kita punya klien dengan budget yang pas-pasan. Artinya ketika kita punya klien dengan budget pas-pasan yang harus negosiasi dengan contoh objek wisata, ya. Apakah kalau kita di online tersebut dengan aplikasi tersebut kita bisa negosiasi atau tidak? Ya. Oke, seperti ini mas. Ini mas. Masalah estetika gambar, artinya kita berbicara juga tentang desain. Ya, mohon maaf ini ya. Saya istilahnya memberikan masukan, minta tolong untuk desainnya di ASPERWI ini diperbaiki, ya, karena kita ada tingkat nasional, ya. Artinya gimana caranya teman-teman di ASPERWI
lebih bangga ketika misalkan oke, foto atau tulisan dan lain-lainnya kita bisa tampil ya. Oke, saya ngambil contoh, ini kita ambil contoh ID card Mas ya. Teman-teman ada buah ID card kan? Ya, ini ID card kita. Fotonya mohon maaf, fotonya agak mirip, nariknya seperti terpaksa gitu. Jadi mohon izin untuk desainnya agak diperbaiki, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Bisa disebutkan dan disepakati. Oke, kita lihat suaranya cuma sedikit. Silakan angkat tangan yang setuju. Oke, sepakat ya. Untuk hasil sidang Komisi A yang tadi sudah dipaparkan oleh Ketua Bidang Organisasi, dengan ini kita sepakat semua untuk menyetujui program kerja tersebut dan akan diserahkan ke DPP untuk program kerja 1 tahun ke depan. Penyerahan secara simbolis hasil Mukernas